Hari ini Mi mau jawab pertanyaan dari salah seorang ibu. Pertanyaannya adalah simpel, bagaimana sih caranya agar anak itu, terutama remaja ya, mau mengikuti apa yang ortunya harapkan. Nah, di sini Mi ambil kasus anak Mi misalnya, dia terlihat kebanyakan main game. Nah, bagaimana cara agar dia tuh bisa mengurangi gitu kan, atau berfokus kepada hal yang lebih penting untuk kehidupannya dia. Biasanya kebanyakan orang tua mengambil cara yang relatif mudah, yaitu langsung menegur kesalahannya gitu kan, meminta dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini memang terdengar mudah, tapi biasanya remaja itu sulit untuk menerima saran, lecture, nagging dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu Mi hari ini bertanya, ya kan, mendengarkan anak Mi itu bagaimana dia sehingga bisa terinspirasi untuk mengurangi main gamenya. Apa sih yang membuat dia tuh mau berubah gitu kan? Dan bagaimana sebenarnya cara untuk menegurnya. Nah, gitu ya, cara yang soft, yang nyaman, tanpa lecture, tanpa nagging, tanpa menasehati dengan panjang lebar yang menyakitkan hati. Nah, yuk kita dengerin ya sama-sama. Nah, orang tua tuh bisa, anak tuh bisa mengerjakan yang orang tua harap. Pengalaman apa? Kalau AA sih bukan perintah yang ngebantu, itu bukan nyuruh-nyuruh ini nyuruh itu, bukan juga ya dibiarin aja gitu kan. Dibiarin salah, disuruh salah ya. Iya, salah. Yang betul itu ayah tahu sudah jawabannya menurut AA. Karena waktu kemarin itu AA kan banyak main, terus ayah ya ngobrol gitu kan. Ngobrol. Nah, di obrolan itu 2 jam kira-kira satu pun nggak sekalipun ayah nyuruh AA untuk berhenti main. Nah, lebih ke ngasih fakta dan misalkan apa yang main 6 jam sehari itu melakukan apa gitu ke AA. Energi yang dibutuhkannya itu dikasih tahu semua. Jadi menurut AA cara yang betul itu untuk supaya anak itu mengikuti orang tua itu adalah menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi mereka tuh tahu, oh ini lebih baik untuk aku, jadi aku akan melakukan ini. Meskipun di awal-awalnya mungkin belum melakukan gitu, yang penting itu anak itu tahu gitu, oh kalau aku ingin lebih baik lagi harus pakai jalan ini gitu. Misalkan AA itu masih suka main gitu, cuman di pikiran AA tuh selalu ada gitu, kayak oh aku perlu ngerjain ini gitu. Nah, jadi mungkin aku harus ngebatasin jam main aku. Nah, itu kesadaran itu yang penting itu. Bukan AA disuruh berhenti main sama orang tua. Oke, jadi kesadaran itu dari sendiri gitu ya. Dari anaknya sendiri. Iya. Bukan disuruh sadar. Iya. Thanks. Mengapa bawel kepada anak nge-lecture itu tidak mempan? Yang pertama, ketika orang tua itu nagging, mencereweti gitu ya, mengemukakan instruksi secara berulang-ulang, sebenarnya itu punya efek yang oposit dari atau berkebalikan dari apa yang diminta gitu sama orang tuanya. Setiap manusia, termasuk juga anak-anak, itu punya daya resistansi ya kalau disuruh gitu. Makin disuruh, makin melawan hatinya sebenarnya gitu, untuk melakukan apa yang kita minta. Jadi punya daya resisten, punya perlawanan gitu ya. Mengapa begitu? Karena kita tuh sebenarnya kan independen. Kemudian masalah berikutnya, nah ini
agak surprising karena anak itu kalau dineg ya, dicerewetin sama orang tua, dia akan mulai bergantung kepada kita gitu. Makin bergantung, makin senang nggak kita? Kalau anak makin gede, makin bergantung sama kita, kita mau nggak? Enggak kan ya? Ya, itu adalah masalah. Oleh karena itu, sekarang ini tidak lagi berlaku cara zaman dulu gitu ya, menegur anak agar dia berubah gitu, atau memberikan instruksi yang berulang-ulang, atau nagging ya, atau memberi lecture. Cara yang efektif adalah dengan mengobrol, simpel ya, mengobrol tanpa di dalamnya ada perintah, gitu kan ya, tanpa di dalamnya ada menegur kesalahan, namun lebih ke mengemukakan fakta-fakta sehingga anak bisa berpikir sendiri, kemudian dia bisa mengambil pilihan dari konsekuensi-konsekuensi yang kita jelaskan tersebut gitu. Jadi yang melakukan perubahan adalah anaknya sendiri dengan kesadarannya.